di Jepang. Nah, oleh karena itu kita awali kegiatan ini sama-sama dengan berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa sampai zuhur. Tapi kalau tidak bisa sampai zuhur, ini komitmen waktu kontrak belajar kita sampai maghrib. Ada yang harus diselesaikan dan harus dibuat. Pertama yang harus dibuat adalah modul ajar. Ya, modul ajar itu pengganti dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Orang yang buat modul ajar otomatis dia ada RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi orang yang bikin RPP belum tentu dia bikin modul ajar. Itu belum tentu sesuai dengan modul ajar. Nah, kewajiban guru, tutor semuanya ketika menerapkan kurikulum merdeka itu harus membuat modul ajar. Duluan harus buat modul ajar tentang sejarah. Ibu Farah harus membuat modul ajar tentang bahasa Indonesia. Kipti membuat modul ajar tentang bahasa Inggris. Yang Intan membuat modul ajar tentang pendidikan keluarga negara. Saya pun sama. PAI, Bu Mula sama TIK. Jadi harus membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini cukup rumit. Ya, tapi kalau kita bisa mempermudahnya, kita permudah. Gitu ya, kita permudah. Nah, sekarang sistem pembelajarannya sistem LK, lembar kerja. Jadi lembar kerjanya yang harus dibuat oleh teman-teman semua adalah modul ajar. Tapi sebelum ke modul ajar, nanti ada modul P5. Modul P5 itu project penguatan profil project penguatan Pancasila. P5 project profil penguatan pelajar Pancasila. P5. Sekarang kan tidak hanya Merdeka Mengajar, kalau di sekolah itu namanya kurikulum merdeka. Ya, kalau di sekolah baik PAUD, PKBM, SMP, SMA, SMK itu namanya kurikulum merdeka. Kalau di kampus merdeka. Kan di kampus juga ada kampus merdeka. Cuman settingan di kampus dengan settingan di satuan pendidikan itu berbeda. Nah, sekarang kita kaji dulu sebelum ke membuat modul materinya. Ini pertama tentang kebijakan kurikulum. Nah, ini kebijakan kurikulum. Nah, ini hasil dari BPGP ya. Jadi harus memahami dulu struktur kurikulum merdeka dan arah perubahannya. Nah, jadi teman-teman itu nanti namanya bukan kelas, fase namanya. Jadi fase 1, fase A, fase B sampai fase E. Fase E itu tingkat SMA. Ya. Fase A tingkat SD. Nah, bedanya kelas ya dengan fase, kalau kelas itu lebih ke umur. Ya. Kalau kelas itu dilihat dari kriteria umur. Kalau fase lebih ke tingkatan, lebih ke jenjang. Jadi pengistilahannya sebetulnya sama-sama saja sebetulnya, cuman kita menggunakan istilah fase ya. Jadi struktur kurikulumnya nanti yang seni budaya sama prakarya dulu kan kurikulum di kurikulum 13 itu mata pelajaran wajib. Sekarang mata pelajaran pilihan. Ya, kurtilas ya. Kurikulum sekarang di Kurmet diberlakukannya itu di kelas 7 sama kelas 10. Ya, kelas 7 itu ke SMP paket B. Kelas 10 itu paket C, SMA. Nah, menentukan respon tindakan yang tepat dalam mengadaptasi kurikulum merdeka. Pak, ada pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan dulu, silakan. Kenapa kurikulum dirubah? Silakan, ada pertanyaan nggak? Iya, Pak, itu. Nah, pertanyaannya begini. Jawabannya langsung ya. Mau ada yang menjawab dulu, silakan. Harus kritis ini. Jadi kita diskusi aja. Ada ini dulu, sok. Nah, pertanyaannya kenapa berubah? Setiap detik terjadi perubahan tidak dalam kehidupan di alam kosmos? Ada perubahan. Nah, terus kok kondisi zaman bisa berubah enggak? Kondisi alam berubah. Nah, jadi
Kenapa harus dirubah-rubah? Karena manusia itu sifat yang pola pikirnya tidak konsisten, tidak tetap, tapi berubah-ubah. Karena akalnya bukan akal tabiat. Statis. Nah, tidak akal statis, tapi akalnya dinamis. Betul nggak? Kalau kita terus menggunakan kurikulum lama itu saja, sementara perubahan dan keadaan terus berubah, ya pasti tertinggal kan? Tidak maju-maju. Nah, kalau teman-teman senang baca buku, boleh dibaca tapi tidak boleh dibawa. Ini ada teman bacaan. Let's change, segera berubah. Jadi perubahan itu sesuatu hal yang sehat.